pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dan kami akan tayangkan kembali dialog bersama Migran Care Anies Hidayah dan telewicar bersama editor dan juga jurnalis dari Malay Mail Malaysia Pirli serta pengamat intelijen Haris Abu Ulia. Selamat sore Bu Anies. Sore Bu Anies. Bu Anies, banyak masyarakat yang ingin mengetahui apa sebenarnya pekerjaan dari Siti Aisyah. Banyak yang menduga bahwa Siti Aisyah merupakan agen dari Korea Utara. Kemudian informasi lebih dalam digali bahwa ternyata Siti Aisyah merupakan korban. Bu Anies tadi mengatakan habis mengunjungi keluarga dari Siti Aisyah. Sebenarnya siapa sosok Siti Aisyah ini Bu Anies? Ya, informasi yang kami dapat dari keluarga, memang Siti Aisyah ini buruh migran yang bekerja di Malaysia gitu. Jadi bekerja di apa, informasinya saya kira perlu lanjut. Tetapi yang diketahui pihak keluarga memang di Malaysia bekerja dan dari awal pergi dengan suaminya memang untuk bekerja ke Malaysia gitu. Tetapi yang kami yakini saya kira sama dengan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Di banyak kesempatan mengatakan dia korban gitu. Saya kira terlalu jauh kalau kita mengatakan dia agen gitu ya, karena situasi di Korea Utara itu kan situasi konflik yang sungguh sangat lama dan ini high tension politik gitu ya, yang saya kira nggak ada kaitannya dengan buruh migran gitu. Dan tidak hanya dalam kasus ini saja, di dalam banyak kasus buruh migran itu menjadi target yang dimanfaatkan oleh sindikat, digunakan untuk menjadi bagian dari jaringan. Jadi Migran Care sendiri human trafficking, kemudian sindikat narkoba. 51% kasus-kasus buruh migran yang terancam hukuman mati di Malaysia itu mereka menjadi korban sindikat trafficking gitu. Dan baru-baru ini saya kira juga sangat intensif bagaimana jaringan Islam radikal gitu ya, radikalisme juga mengincar buruh migran dan terbukti di Taiwan, di Hong Kong, kemudian direkrut untuk menjadi bagian dari mereka. Bu Anies, dalam situasi seperti sekarang ini, peran negara yang paling utama dibutuhkan, paling pertama, apakah diberikan pengacara negara untuk masalah hukumnya atau apa? Iya, tentu sesuai dengan pasal 18 Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, setiap warga negara bekerja di luar negeri ketika menghadapi masalah hukum itu berhak atas, pertama, akses atas keadilan, di mana pemerintah harus menyediakan pengacara, kemudian mendampingi selama proses hukum, memastikan ada penterjemah ketika menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami, kemudian harus memahami betul dan memberikan informasi tentang tuntutan hukum yang sedang diberikan, dan terakhir akses informasi seluas-luasnya tentang masalah yang dihadapi gitu. Dan saat ini pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan pengacara ya dari KBRI, Koya Azura, itu pengacara yang disewa tetap oleh KBRI, tetapi memang sampai hari ini akses kekonsuleran itu belum didapat oleh pemerintah Indonesia. Oke, sudah terhubung bersama kami Haris Abdullah, pengamat intelijen. Selamat sore Pak Haris. Ya, selamat sore. Pak Haris, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita berbincang dulu dengan Perli, news editor Malay sejak tadi bergabung bersama kami. Pearl, akses konsuleran belum diberikan pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia untuk mendampingi Siti Aisyah. Informasi dari pemerintah Malaysia sendiri seperti apa terkait hal ini? Informasi dari sumber mengatakan dia bekerja di sini sebagai seorang tukang urut di sebuah hotel ya. Informasi daripada sumber-sumber juga mengatakan beliau telah masuk ke negara ini pada Februari 2. Terkait pendampingan hukum, mengapa sampai saat ini pemerintah Malaysia belum memberikan akses atau izin bagi pemerintah Indonesia untuk mendampingi Siti Aisyah? Apakah ada informasi terkait hal itu? Siti Aisyah telah direman selama 7 hari daripada Khamis lepas untuk membantu pihak polis dalam investigasi. Saya percaya pada hari Khamis, pada hari dia direman itu ada representasi daripada kedutaan Indonesia bersama dia ya, semasa dia direman. Ya. Oke. Selanjutnya ke Pak Haris, selaku pengamat intelijen dari Bu Anies, Migran Care mengatakan bahwa tidak mungkin ini Siti Aisyah adalah jin, begitu ya Pak ya. Tapi dari Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak? Apakah sependapat atau saya sependapat. Jadi Siti Aisyah ini agen dalam tanda kutip yang sial ya. Jadi apes dia. Dimanfaatkan begitu Pak?
dimanfaatkan. Jadi kalau kita lihat profil dia, itu tidak masuk dalam kategori orang-orang yang bisa digalang dalam operasi-operasi besar. Jadi, jauh sekali dari kapasitas seorang yang layak untuk dijadikan sebagai seorang agen gitu. Dan memang betul bahwa TKW-TKW yang di luar negeri itu banyak kasus mereka dimanfaatkan jadi korban sindikat narkoba dan sebagainya. Dan Siti Aisyah ini juga bagian dari, bukan bagian, artinya satu korban, cuman dalam kepentingan yang jauh lebih besar, yakni untuk mengeksekusi seorang yang cukup penting di Korea Utara. Dan kita berharap pemerintah Indonesia itu bisa mengadvokasi secara maksimal dan paling tidak itu bisa minimalkan hukuman atau meringankan hukuman dari Siti Aisyah, karena memang kalau kembali ke TKP ya seorang satu eksekutor lapangan ya, jadi pada kasus yang kita lihat, dan ini tentu sangat bermasalah pada aspek pidana. Cuman apakah kemudian kalau polemiknya dia seorang agen, ya jauh dari indikasi itu. Jadi lebih banyak dia adalah orang yang dikorbankan, dimanfaatkan. Pak Haris, Anda sebagai pengamat intelijen melihat bila memang dugaan bahwa digunakan Siti Aisyah untuk mengeksekusi dari salah satu orang yang sangat penting di Korea Utara, apa tujuan utama dari apa kita katakan sindikat atau mereka yang menyuruh ini, apa tujuan utamanya? Ya, ini